Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Malawati, berasal dari SMK Muhammadiyah Pangkalan, Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 201500813685. Berikut ini adalah video uji praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillah ya. Hari ini pembelajaran kita mengulang dari yang kemarin, yaitu materi tentang jurnal umum dan perusahaan jasa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Ega. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ega. Baik, silahkan berdiri terlebih dahulu ya. Silahkan periksa kerapian teman-temannya. Kalau misalnya ada sampah, boleh diambil dan dibuang ke tempat sampah. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ibu akan mengabsen, ya, mengabsen kalian terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Amelia Saputri, Ahmad Al-Hasil, Andika Raditya Saputra, Feby, Ega, Fahri Ramadan, Radila Nur Sabila, Dwi Nur Rahma, ada? Ratu Amelia Putri, Rahmat Adi, Weni Humaira Julaika, ada ya. Firman Fatoni, ya. Dandi Noveranda, Niklaus Pamestu, Nanda Tri Haryono. Ada yang kelewatan Ibu panggil? Sudah dipanggil semua? Oke. Mudah-mudahan ya pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini terkait tentang jurnal ya bisa lebih menambah tentang ilmu pengetahuan kita khususnya ya di pembelajaran akuntansi. Baik, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan dulu nih untuk kalian mengingat apakah materi yang kemarin masih bisa kalian terapkan. Apa yang dimaksud dengan jurnal umum? Ada yang tahu? Yang tahu nggak? Iya, Ega? Apa Ega? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Oh iya, bagus. Masih fresh ya ingatannya walaupun udah siang banget ya. Tangan dulu untuk Ega. Apa bentuk dari jurnal umum? Apa? Aduh, lambat atau ini apa? Untuk jurnal umum biasanya adalah double entry atau dengan kolom debit dan kredit. Dalam pembuatannya juga harus memperhatikan prinsip dasar dan fungsinya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu, kasih apresiasi untuk satu pertanyaan lagi ya, biar bisa nambah ini ya. Apa saja sih jenis-jenis dari jurnal umum? Oke, Andika, apa? Jenis-jenis jurnal umum secara umum, jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di suatu perusahaan atau organisasi. 2. Jurnal pembelian. 3. Jurnal penjualan. 4. Jurnal kas. Jurnal inventaris. 6. Jurnal pemasukan. 7. Jurnal pengeluaran. Jurnal perjalanan dinas. Ya, itu adalah macam-macam atau jenis-jenis jurnal ya. Oke, terima kasih Bu Andika. Tangan dulu tuh ya. Biar semakin
umum pada perusahaan jasa, ya. Nah, di sini diharapkan nantinya kalian, ya, setelah mengamati media pembelajaran yang nanti akan Ibu tayangkan melalui video pembelajaran dan atau PPT, tapi nanti sepertinya video pembelajaran, ya. Nanti diharapkan kalian bisa mampu untuk menjelaskan pengertian dari jurnal itu apa, ya, dengan benar. Kemudian juga diharapkan nanti setelah kalian mengamati media pembelajaran melalui video pembelajaran, itu kalian bisa dan juga mampu mengidentifikasi bentuk dari jurnal umum yang benar. Dan diharapkan juga setelahnya kalian mengamati media pembelajaran tadi mampu menganalisis juga pencatatan dokumen transaksi perusahaan jasa dengan benar, ya. Itu. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti diharapkan kalian setelah mengamati media pembelajaran berupa video pembelajaran mampu untuk menjelaskan, mengidentifikasi dan juga menganalisis pencatatan dokumen transaksi pada perusahaan jasa dengan benar. Adapun metode, ya, yang akan Ibu gunakan sama seperti pertemuan kita sebelumnya, yaitu PPL, ya, yaitu problem basic learning. Nanti kita akan berdiskusi juga dan berembuk untuk kalian bisa lebih menyampaikan apa yang kalian ketahui, ya, dan juga dibagi untuk teman-temannya yang lain. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan terlebih dahulu, ya, yang mana aplikasi ini melalui aplikasi Quizzes. Jadi kita sambil main game, nggak apa-apa, ya. Siang-siang kita main game Quizzes, tapi soalnya sekitar tentang jurnal umum. Bisa? Oke, siapkan, silahkan keluarkan handphonenya. Ibu akan mengirim link, ya, yang akan Ibu kirimkan kepada kalian di grup kelas kita. Ya sudah, ya, sudah Ibu kirim, silahkan akan saya mulai. Sudah masuk semua? Belum. Ayo, masuk dulu. Linknya sudah Ibu kirim di grup WA. Jadi bisa kalian klik aja langsung gitu. Dan kodenya adalah 580660. Ada yang sudah? Oke, beres, ya. Oke, semua selesai. Ya, kita tunggu hasilnya, ya. Nanti kita akan lihat hasilnya kira-kira seperti apa, ya. Oke, baik anak-anak, kita akan kembali ke inti pembelajarannya, ya. Hari ini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran, ya, yang Ibu mohon kalian harus bisa simak, ya, simak dengan baik video pembelajarannya seperti apa. Dan setelah mengamati media pembelajaran
yang singkat tentang transaksi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan membagikan LKPD dan handout ya sebelum ya. Nanti kita pergi kelompok ya. Di sebelah. Oke. Nah, untuk handout yang sudah kalian terima, ya, Ibu juga akan membagikan link LKPD, ya, di grup WhatsApp juga sudah ada link LKPD-nya, tapi di PC-nya pun juga Ibu sudah siapkan untuk kalian nanti berdiskusi, ya. Ini Ibu kasih ke Ika dulu, ada Ika yang membagikan sesuai dengan kelompok yang dibagi, oke? Silakan untuk membuat kelompok ya, membagi kelompok yang mana nanti dari setiap kelompok Ibu minta punya hasil dari materi yang sudah ada yang sudah Ibu bagikan ya untuk kalian. Jadi silakan dibagi kelompoknya. Sudah Ibu kirimkan di grup kelas juga. Nah, bisa yang lainnya sambil membaca soal dan mencari referensi jawabannya itu boleh sambil dibuka di HP-nya ya, sudah ada di grup itu di LKPD-nya. Dari depan. Itu siapa? Ini kan boleh kesimpulannya ya.
tentang jurnal umum. Nah, sekarang Ibu minta coba perwakilan dari setiap kelompok, terserah mau satu atau dua ya, yang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya bersama. Silakan mau kelompok mana dulu kira-kira? Yang bisa hidup ya dalam pari. Ya mari dibantu. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan soal yang saya kaya. Yang nomor 1, sebuah perusahaan membeli perlengkapan kantor seharga 2 juta secara tunai. Berdasarkan Kesimpulan dari 3 pertanyaan tersebut adalah jurnal umum sangatlah penting untuk perusahaan dikarenakan jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi setiap perubahan transaksi yang terjadi harus dicatat terlebih dahulu dalam jurnal umum. Mungkin silakan kelompok lain mau menanggapi. Dari kelompok 2 dan 3 silakan. Mau menambahkan ya kelompok 1 ya. Oh, ada yang kurang. Ya boleh coba. Nah, ada tambahan dari kelompok 1. Biar kalian bisa lebih lagi. Yang mana? Kan kalian bisa melaporkan ke mereka. Lebih ya boleh, tapi mau ke depan. Untuk tambahan, ternyata ada yang kurang, ada yang kelupaan. Yuk, silakan ambil di ini ya, simak ya. Dan ada juga manfaat penggunaan jurnal umum, yaitu untuk mengetahui jumlah pencatatan suatu perkiraan atau lebih, untuk mengidentifikasi jumlah yang dikenai debit atau kredit, yang mana jumlahnya harus seimbang. Itu. Nah, silakan. Mungkin dari kelompok 2 dan 3, monggo. Cukup dan ini. Oke, silakan. Sekian dari kelompok saya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Oh, kelompok 3 dulu. Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasil diskusi kami yang telah kami kerjakan tugas tadi. Yang pertama, jurnal umum tersebut sudah tepat karena sesuai dengan aturan debit dan kredit. Debit perlengkapan kantor menunjukkan adanya penambahan harta, sedangkan kredit kas menunjukkan adanya kekurangan harta. Dan yang kedua, jurnal umum tersebut sudah tepat karena sesuai dengan aturan debit dan kredit. Kredit debit peralatan menunjukkan adanya penambahan harta, sedangkan kredit utang dagang menunjukkan adanya penambahan utang. Dan untuk yang ketiga, jurnal umum tersebut sudah tepat karena sesuai dengan aturan debit dan kredit. Debit piutang dagang menunjukkan adanya penambahan utang, sedangkan kredit penjualan menunjukkan adanya penambahan biaya. Sedangkan kredit persediaan barang dagang menunjukkan adanya pengurangan harta. Untuk kesimpulannya sendiri, jurnal umum ini digunakan untuk agar kita bisa mengetahui aturan debit dan kredit, yang mana debit perlengkapan sendiri itu bertujuan untuk menunjukkan penambahan harta. Kredit kas menunjukkan pengurangan harta, kredit utang dagang menunjukkan penambahan utang, debit piutang dagang menunjukkan penambahan utang, kredit penjualan menunjukkan adanya penambahan pendapatan, debit harga pokok menunjukkan penambahan biaya. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kami. Apakah ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas?
Oke, ada yang lain mau menanggapi? Tidak sama atau beda dengan jawaban punya kalian? Oke, silakan. Ya, tiap kelompok kita kasih waktu 5 menit ya. Ya, saya. Sebutkan fungsi jurnal umum. Ikut nggak dengan pertanyaan yang soal tadi? Soalnya di situ nggak tahu. Nah, Dari di sana jangan cek kan. Fungsi jurnal umum sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, sebagai alat pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, sebagai alat kontrol terhadap transaksi keuangan. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Gimana, sudah jelas? Ini kelompok yang lain? Ya? Cukup? Sudah boleh. Oke, silakan. Cukup. Baik, kita lihat diskusi dari kami. Maaf kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan saya kelompok 3. Itu sendiri maju. Sendiri kamu kan? Cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi bersama teman-teman kelompok saya. Sebuah perusahaan membeli perlengkapan kantor seharga 2 juta secara tunai. Berdasarkan transaksi tersebut, jurnal umum yang tepat adalah sebagai berikut. Debit perlengkapan kantor 2 juta, kredit kas 2 juta. Jurnal umum tersebut sudah tepat karena sesuai dengan aturan debit dan kredit. Debit perlengkapan kantor menunjukkan adanya penambahan harta, sedangkan kredit kas menunjukkan adanya pengurangan harta. Yang kedua, sebuah perusahaan membeli peralatan secara kredit dari supplier sebesar 5 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, jurnal umum yang tepat adalah sebagai berikut. Debit peralatan 5 juta, kredit utang dagang 5 juta. Jurnal umum tersebut sudah tepat karena sesuai dengan aturan debit dan kredit. Debit peralatan menunjukkan penambahan harta, sedangkan kredit utang dagang menunjukkan penambahan utang. Yang ketiga, sebuah perusahaan menjual barang dengan seharga 5 juta secara kredit. Harga pokok penjualan barang tersebut adalah 3 juta berdasarkan transaksi tersebut. Jurnal umum yang tepat adalah sebagai berikut. Piutang dagang 5 juta, kredit 5 juta, debit harga pokok penjualan 3 juta, kredit persediaan barang dagang 3 juta. Jurnal sudah sesuai dengan aturan debit dan kredit. Debit piutang dagang menunjukkan penambahan utang, sedangkan kredit penjualan menunjukkan penambahan pendapatan. Kesimpulan tulis. Secara keseluruhan, jurnal umum memiliki peran yang sangat penting dan suatu perusahaan. Karena adanya perusahaan membuatnya, maka perusahaan akan mengetahui jenis transaksi dalam perusahaan tersebut. Keberadaan jurnal umum ini pun sudah dapat memberikan gambaran pada perusahaan bagaimana profitabilitas perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sebuah jurnal digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan dan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Mungkin ada yang akan ditanyakan?
3 ya. Nanti bisa temannya yang di meja jawab juga kalau yang itu enggak. Baik, yang bertanya. Ya, Mahardika. Cara membuat jurnal umum. Untuk membuat jurnal umum, Anda perlu mengikuti beberapa langkah berikut. Apa? Sebutkan cara membuat jurnal umum. Oh. Ya, itu ya soalnya ya. Jangan, Diko atau temannya yang di bangku juga boleh membantu. Boleh. Baik, saya akan menjawab. Cara membuat jurnal umum. Yang pertama, tentukan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, tuliskan keterangan singkat tentang transaksi. Yang ketiga, tentukan akun yang didebit dan dikredit. Yang keempat, tuliskan jumlah transaksi. Sudah? Sudah? Cukup. Oke, cukup dengan itu sih kok. Baik, itulah ringkasan. Baik, itulah yang telah saya bacakan dari diskusi kelompok saya. Kenapa? Tepuk tangan dulu nih. Ya sudah berani sendiri ya. Oke ya, karena teman-temannya pada gadis semua. Oke, itu tadi ya hasil diskusi dari kalian dan diperhatikan dan silakan kalian untuk membuat kesimpulan ya dari hasil paparan yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Waktu edukasi 5 menit untuk membuat kesimpulan bersama tentang pemasaran yang berkaitan tentang jurnal umum yang ada di atas ini. Ya. Jika ada yang salah, silahkan berarti tidak dimintai. 5 menit. Menulis ya. Kalau sudah ditulis, silahkan dikumpulkan. Disebut di LKPD langsung. Dibaca lagi Kak Bu? Gak usah, di LKPD aja ditulis. Direvisi di hasilnya. Boleh. Sudah? Oke. Kalau sudah sambil ya kita masuk ke akhir
ambil dari pembelajaran ini. Nah, dari hasil keseluruhan tadi, kira-kira kita dapat ambil kesimpulan apa nih tentang materi kita pada hari ini tentang jurnal umum? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Jurnal umum tersebut sudah tepat karena sesuai dengan aturan debit dan kredit. Debit perlengkapan kantor menunjukkan adanya penambahan harta, sedangkan kredit kas menunjukkan adanya pengurangan harta. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang menambahkan itu? Itu ya. Biar namanya dikumpul. Dan sekarang Ibu akan membagikan proses, ya. Tadi juga udah dapat Ibu dapatkan hasil dari kalian pretest, ya. Mudah-mudahan di proses ini nilainya lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena kan kalian sudah membaca dan juga sudah berdiskusi dan juga sudah mengetahui lebih banyak tentang jurnal umum. Oke, saya akan membagikan linknya ya ke grup kelas saya. Dan 11 sebelahnya belum? 14, satu lagi sama? Ya udah. Sudah? Oke, kita mulai post testnya ya. Mudah-mudahan hasilnya lebih bagus daripada yang tadi.
Sudah saya kenalkan ya. Oke, tadi soal prosesnya ya. Dan untuk mata pelajaran kita kali ini mudah-mudahan menjadi buat kalian nantinya ya dalam apabila nanti mungkin ada diminta untuk berjurnal segala macam, apalagi kita yang kerja di perusahaan ya kan, untuk membuat jurnal segala macam, itu bisa menjadi tambahan ilmu untuk kalian semuanya ya. Dan juga ibu doakan mudah-mudahan kalian menjadi seorang akuntan yang baik. Amin. Oke. Dan untuk pembelajaran berikutnya di hari berikutnya adalah tentang buku besar. Nanti silahkan sambil dibuka buku LKS-nya ya, sambil dipelajari materi selanjutnya. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan untuk ketua kelas menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama. Silakan. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dan untuk pembelajaran kita pada hari ini materi yang sudah didapatkan ya, jadi berkah ilmu